Penerapan hukum Bernoulli pada kereta api uap sederhana. Kami dari TPB 26 kelompok 9. Di kelompok 9 ada Ilyas Anwar teknik sipil, ada Gita Yulia Sari teknik sipil, ada Rinanda Hasuyan teknik kelautan, ada Rizky Afid Aksan teknik sipil, ada Rija Trihayu teknik sipil. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan sekaligus ahli matematika asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Salah satu pemikiran yang penting bagi dunia fisika dari Daniel adalah persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Bunyi hukum Bernoulli juga ada nih teman-teman, bahwa jumlah dari tekanan energi kinetik, persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Hukum Bernoulli terdapat dua bentuk persamaan, yaitu satu untuk aliran yang tidak termampatkan atau incompressible flow, dan yang kedua untuk aliran yang dapat dimampatkan atau compressible flow. Asas Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa mendatar, fluida paling besar adalah pada bagian kelajuan alirannya paling kecil. Sebaliknya, tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling besar. Prinsip Bernoulli merupakan sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu arus fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada arus tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu arus tertutup sama luhurnya dengan jumlah energi di titik lain pada arus yang sama. Hubungan hukum Bernoulli dengan kereta api uap sederhana. Kereta api uap pada bagian cerobong uap memiliki konsep seperti cerobong asap. Uap yang dihasilkan dari pembakaran pada mesin kereta memiliki suhu yang panas atau tinggi. Suhu yang tinggi ini mengakibatkan massa jenis udara kecil dan mudah terapung atau bergerak ke atas. Prinsip hukum Bernoulli menyebutkan bahwa jika pergerakan alir udara tinggi, maka tekanan menjadi kecil. Sebaliknya, jika laju aliran rendah, maka tekanan akan besar. Bagian atas cerobong berada di luar ruangan dan terdapat angin berhembus di bagian atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitarnya lebih kecil. Udara yang bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat udara yang bertekanan rendah, sehingga uap dari tekanan bisa keluar melalui cerobong. Hukum ini berlaku pada saat uap hasil pembakaran pada mesin kereta keluar melalui cerobong asap. Alat dan bahan yang digunakan ada palu, ada lilin atau korek, ada cutter, ada lem tembak, ada kaleng bekas, ada botol bekas, ada kapas, ada tusuk sate, ada gunting. Langkah percobaan. Langkah pertama, lubangi kaleng bekas yang besar sebanyak 4 lubang. Langkah kedua, lubangi tutup botol bekas menggunakan paku sebanyak 8 buah untuk roda. Langkah ketiga, masukkan tusuk sate peleng bekas yang sudah dilubangi, masukkan tutup botol yang sudah dilubangi. Lalu, patahkan sisa pada tusuk satenya. Langkah keempat, belah kaleng bekas menjadi 2 bagian, lalu masukkan kapas, setelah itu tutup kembali. Langkah kelima, potong botol bekas menjadi 2 dan atasnya diambil untuk menjadi cerobong asapnya. Lalu, masukkan kaleng bekas ke dalam botolnya dan di bawah botolnya dibakar supaya botol tersebut dan kalengnya menyatu. Langkah keenam, lengketkan kaleng bekas menggunakan lem tembak. Langkah ketujuh, bakar kapas yang ada di dalam botol, lalu masukkan botol dan kalengnya.
Kelebihan alat ini mudah didapatkan dan kekurangannya alat ini berada pada asap yang dikeluarkan. Jika asap yang dikeluarkan sedikit, maka kereta akan sulit bergerak. Kesimpulan yang didapatkan pada percobaan ini adalah percobaan ini dapat membuktikan adanya hubungan Bernoulli pada kereta api uap, yaitu terletak pada bagian cerobong uap kereta yang memiliki konsep seperti cerobong asap.